masih belum panas ya ini Masih ya. kurang semangat ini Kak. Padahal Kak Nina sudah keringatan ini. Oke, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Ada semangat? Haleluya. Ada semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita mau lebih lagi bersyukur, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, denganmu Tuhan, kami akan berjalan. Mari kita meninggikan nama Tuhan lebih lagi supaya Tuhan senang dengan pujian kita. Puji Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Bukti dari segala yang
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil waktu yang terbaik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sore hari ini bukan hanya sekedar kita dengar saja teman-teman, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang malam hari ini boleh duduk, ya, boleh menyembah Tuhan, boleh bernyanyi. Kita menikmati berkat firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita mau berdiam di hadirat Tuhan pada sore hari ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kak Dima pengen dengarkan suara adik-adik semua. Kita mau nyanyikan pujian ini, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Adik-adik, teman-teman lihat ke saya semua. Ketika kita menyanyikan satu pujian, teman-teman Alkitab mengatakan ketika kita mengasihi Tuhan, pakai segenap kekuatan kita. Saya melihat hari ini teman-teman tidak memakai kekuatan teman-teman untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Oh, saya masih remaja, saya belum ngerti. Justru di usia sini teman-teman, belajar bagaimana menikmati hadirat Tuhan. Dan satu hal yang harus kita lakukan teman-teman, teman-teman harus konsentrasi, berusaha, bisa menikmati. Lewat apa? Lewat pujian yang dipandu oleh WL. Nikmati kata-katanya, ekspresikan teman-teman. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita gak pakai kekuatan kita, itu firman Tuhan teman-teman. Ya, jadi teman-teman saya mau ngajak sekali lagi kita nyanyikan ini. Nikmati kata-kata pujian ini, renungkan. Teman-teman nikmati hadirat Tuhan. Ketika pujian ini mengatakan angkat tangan tanpa disuruh, tanpa dipaksa, coba angkat tangan. Angkat tangan bukan seremonial gereja kita. Angkat tangan Alkitab mengatakan bahwa ini persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau teman-teman eman-eman angkat tangan, teman-teman eman-eman untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, yang sekolah minggu udah pernah saya bawakan tentang mengangkat tangan. Jadi nggak usah disuruh teman-teman. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Angkat tangan, namanya persembahan itu bayar harga. Ketika teman-teman angkat tangan terus ngomong capek, bener berarti. Teman-teman mau bayar harga nggak sama Tuhan? Seberapa lama sih kita mau mengangkat tangan sama Tuhan? Mazmur mengatakan angkat tangan itu korban wajib yang harus kita lakukan. Nah teman-teman, di usia yang masih remaja, banyak hal yang harus kita pelajari. Coba kita belajar. Ya coba refnya, Ellen tolong tampilkan. Keyboard aja. Ku rasakan kasih. Singer tolong diem. Suaranya teman-teman keluarkan. Yang terbaik, jangan takut fales. Dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Tuhan ajar remaja untuk menikmati hadirat-Mu malam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu. Mari teman-teman, keluarkan suaramu yang terbaik. Yang belum hafal baca aja enggak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Dengan kasih diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan dan ku bersyukur. Haleluya. Tuhan, dengarkan suara-suara yang keluar dari hati setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Ada waktu sebentar teman-teman, coba usaha menyembah Tuhan. Apa yang kata-kata yang harus kita keluarkan menyembah Tuhan? Teman-teman apa yang di dalam hati keluarkan? Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman mau berkata apa? Sembah Tuhan. Belajar menyembah Tuhan, belajar menikmati hadirat Tuhan. Teman-teman yang mau mempersembahkan yang terbaik, angkat tanganmu. Kalau teman-teman mau melakukan yang terbaik, lakukan malam ini. Belajar saat malam hari ini, nikmati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Naikkan penyembahanmu, jangan berhenti, jangan berdiam diri. Masuk dalam hadirat Tuhan.
Kalau teman-teman mau berteriak, teman-teman mau mengeluarkan suara dengan keras, lakukan malam ini yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Senangnya Tuhan malam ini. Haleluya. 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 Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Melawat remaja-remaja GPD Theophilus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Memuji, menyembah Engkau. Masuk di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Menikmati Engkau Tuhan Yesus. Terimalah pujian sembah kami. Ini hidup kami remaja-remaja GPD Theophilus. Ajar Tuhan untuk kami dapat bertumbuh secara rohani. Terima kasih pujian yang telah kami naikkan. Biarlah menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang menyenangkan Engkau. Biarlah hidup kami malam ini Tuhan, menyenangkan Engkau, persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus terus bekerja dalam hati tiap remaja yang ada. Untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Haleluya. 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 Teman-teman, kata haleluya, kata puji Tuhan tidak boleh lepas dari mulut kita. Haleluya, ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu artinya apa haleluya? Yang tahu angkat tangan, jawab. Haleluya itu artinya apa? Seko tahu? Siapa yang tahu? Adel tahu? Haleluya? Rahel? Johan? Loh, Rizky? Loh, gue tak. Teman-teman kan sering dong ngomong haleluya ya. Artinya apa? Andre jangan jawab dulu Andre. Remaja-remaja. Bella tahu artinya Bel? Haleluya. Coba bilang haleluya. Artinya? Iya teman-teman, haleluya itu artinya puji Tuhan. Halel, puji. Yah, kata sandang. Lu kata sandang. Yah itu Tuhan, Yahweh. Haleluya, puji Tuhan. Itu artinya. Jadi teman-teman kalau dijawab, Kristen ya? Kristen, apa artinya haleluya?
Apa artinya haleluya? Apa artinya haleluya? Ya. Jadi haleluya, halel pujian, lu itu kata sandang kepada yang, Yah itu Tuhan. Jadi haleluya artinya haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi bedanya puji Tuhan sama haleluya apa? Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Haleluya ya puji Tuhan. Ya. Johan tanyain lagi jangan lupa ya. Apa artinya haleluya Johan? Puji Tuhan. Bedanya sama praise the Lord. Sama aja. Iya sama aja. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, kata haleluya, kata puji Tuhan, kata glory, kata-kata pengagungan. Teman-teman, dari remaja coba latih, jangan hilang dalam hidup kita. Sedikit-sedikit ucapkan itu, yang penting dari mulut ini terdengar di telinga. Misal, bangun tidur, biasakan. Melek gini, puji Tuhan, haleluya. Sederhana kok kata-kata ini. Tapi dampaknya besar teman-teman. Teman-teman sedang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat perkataan kita. Loh teman-teman lo gak ngelakukan apa-apa, cuma bilang haleluya, puji Tuhan. Nah kenapa malam ini diajai haleluya kok isin-isin? Padahal haleluya itu kata-kata pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi teman-teman kalau ada WL ngajak teman-teman haleluya, sorakkan itu dengan sekuat tenaga. Jangan dieman-eman ya. Mungkin malu ya teman-teman ya. Kedengaran suaranya ya. Malu gak teman-teman? Saya coba sih. Haleluya. 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 Jomplang teman-teman. Yang sebelah sini berat ini. Kapal sebelah sini yang sebelah sini gak kedengeran suaranya. Haleluya. Teman-teman latih ya. Latih. Memang harus perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Jawab yang jujur ya teman-teman. Jawab yang jujur. Teman-teman kalau sudah melakukan jangan malu-malu. Enggak, bukannya sombong. Teman-teman yang baca Alkitab dalam satu hari 1 ayat aja. Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2. 1 hari 1 ayat. 3. Cuman 3. 1 minggu 1 ayat. 1 minggu 1 ayat. Lu gak tahu nang grade. Oh ya berarti ya. Teman-teman, saya minta teman-teman biasakan diri ya. Pertama, kata-kata haleluya itu harus melekat dalam hidup kita. Yang mau melakukan bisa katakan amin. Tuhan lihat ya. Teman-teman, kata-kata ini kata-kata yang luar biasa. Jadi jangan lepas dari mulut kita. Teman-teman gak perlu pakai anting salib, kalung salib, tato salib. Ketika teman-teman sedikit-sedikit bisa bilang haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman sudah identik sekali dengan namanya pengikut Kristus. Teman-teman sudah menyandang predikat sebagai followernya Kristus. Tidak perlu koar-koar sampai dibatuk-batuk di gambar salib. Tidak perlu teman-teman. Ketika kata-kata itu melekat dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman lakukan. Saya gak bisa ngomong berkat apa yang teman-teman alami. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Teman-teman lebih intim lagi dengan Tuhan. Kata haleluya, Yah. Tuhan, Yahweh. Haleluya. Haleluya. Teman-teman, saya minta teman-teman pulang dari tempat ini sering-sering katakan haleluya puji Tuhan. Jangan yang lain-lain dulu deh. Mau pakai bahasa Inggris boleh. Praise the Lord. Yes God, yes Lord, I love you. Terserah teman-teman. Mau pakai bahasa Jawa. Tapi haleluya itu jangan hilang dari hidup kita. Amin. Mau teman-teman melakukan? Belajar ya teman-teman ya, dari usia remaja, semangat teman-teman untuk bisa mengerti
sedikit demi sedikit tentang firman Tuhan dan kita akan melakukan. Ya, sekarang kita akan masuk firman Tuhan. Kemarin hari apa teman-teman? Hari apa? Selasa. Bertepatan dengan hari apa? Hari pahlawan. Kalau ini saya tak tanya, gak bisa jawab, kebacot ini. Siapa ya? Giska, hari pahlawan itu sejarahnya gimana Giska? Hari pahlawan sejarahnya itu gimana? Apa sih disebut hari pahlawan? Gak bisa. Del, apa hari pahlawan Del? Guyu Adel. Gap, hari pahlawan Gap. Hari pahlawan apa? Masa gak tahu hari pahlawan? Yang tak lihat yang pinter-pinter aja. Bella. Bel, hari pahlawan Bel. Masa gak tahu hari pahlawan? Kemarin 10 November kita ada yang upacara teman-teman, gak ada ya? Oh gak ada. Oh hari pahlawan gak ada upacara. Sejarah hari pahlawan. Ayo Bel. Bisa lah, cuma kamu mau. Ayo Bel. Apa ya? Gak tahu. Iki mesti ngerti. Iki mesti ngerti. Ayo Jo, hari pahlawan Jo. Seko pasti tahu. Hari pahlawan. Loh teman-teman gak belajar 10 November itu sejarahnya gimana? Jawab saya sama-sama, coba jawab sama-sama. Jawab sama-sama. Kejadian apa itu 10 November itu? Loh SMP itu belum diajari ya? Sudah harusnya. Gimana? Tian, gimana Tian? Weh? Aduh, haleluya temen nilai ini ya. Teman-teman, masa 10 November kejadian 10 November gak tahu? Rangga pasti tahu. Sini gak? Cerita gak sedikit gak supaya teman-teman tahu gak? Ini hari bersejarah loh teman-teman. Jangan sampai gak tahu. Sini gak, ayo gak? Dengerin ya teman. Garis besarnya aja teman-teman harus tahu. Ini sejarah bangsa kita loh. Makanya tema hari ini tuh, apa tema hari ini kita? Pengurus jangan ngomong dulu dong. Temanya apa hari ini? Loh gak ada yang tahu juga. Gak dibaca ya pamfletnya. Mas Rinto sosialisasi lagi. Mas Rangga ceritain sejarah hari pahlawan. Menurut pengetahuan saya, Hari Pahlawan itu memperingati jasa para pahlawan, khususnya pertempuran di Surabaya. Pasukannya Bung Tomo kalau nggak salah. Seperti itu. 100, terima kasih Mas Rangga. Teman-teman, tokoh utama dari 10 November adalah Bung Tomo. Gak pernah denger juga Bung Tomo. Gak layak terima KTP Blitar teman-teman ini ya. Blitar ini bumi Bung Karno loh. Ya, yang mencetuskan Hari Pahlawan adalah Soekarno. Tepat 1 tahun setelah kejadian 10 November 45. Pertempuran ini di Surabaya. Oh aku Arema. Jangan bilang gitu dulu teman-teman. Ini sejarah yang luar biasa. Teman-teman ngomong Arema terus gak mau ngakui Surabaya. Ini kejadian di Hotel Yamato kalau gak salah. Hotel Orange. Ya. Saya masih ingat loh teman-teman sejarah ini. Jadi 17 Agustus 45 hari apa teman-teman? Sampai gak tahu. 17 Agustus 45 kemerdekaan. Terus September tanggal 19 itu sekutunya Jepang, Inggris apa mereka main-main lagi sama Indonesia. Melarang Indonesia mengibarkan, padahal tanggal 19 itu sudah dibilang kibarkan seluruh bendera di merah putih di seluruh kota-kota yang ada. Belanda lagian main-main sama Indonesia, dia kibarkan bendera merah putih biru di hotel itu. Satu orang naik sobek bendera biru, kibarkan lagi merah putih. Mereka marah, Indonesia juga marah. Inggris sekutunya datang bilang,
Surabaya, lapor ya, warga Surabaya lapor semua ke saya. Senjata-senjata kumpulin, marah rakyat Surabaya, arah-arah Surabaya angkat perang, senjatanya bambu runcing. Tanggal 10 November mati banyak, hancur lebur Surabaya, tapi menang. Itu sejarahnya teman-teman. Makanya 10 November tahun 46 Soekarno memperingati gak libur hari ini, tapi hari ini dinamakan Hari Pahlawan. Monumennya ada di Surabaya, sekarang dikenal dengan Tugu Pahlawan. Sudah pernah ke sana? Belum ya? Lewat sudah pasti, lihat fotonya sudah pasti. Saya juga belum pernah ke sana sih, tapi lewat bolak-balik, tapi masuk gak pernah. Itu monumen teman-teman, sejarah pahlawan kita. Ya, tokoh utama, penggerak motor utama adalah Bung Tomo. Enggak tahu ya teman-teman ya. Wah, enggak usah khotbah ya, saya tak kasih guru sejarah aja ya, cerita ya. Nah hari ini teman-teman pengurus remaja mengambil tema heroes. Ya, pahlawan. Kalau saya berdiri di sini, saya mengangkat tentang firman Tuhan. Saya tidak akan mengangkat tentang pahlawan-pahlawan nasional kita. Teman-teman belajar di sekolah sudah cukup. Ya, pahlawan-pahlawan sekolah. Tapi malam ini saya mau mengangkat pahlawannya Tuhan. Coba saya tes lagi. Arti pahlawan itu apa? Ada yang tahu? Oh ini harus anak-anak teologi yang ditanya. Tor, pahlawan itu apa Tor artinya? Ayo pakai mic. Ini teologi loh gak bisa kebacot ini. Dari bahasa asli apa pahlawan ada yang tahu? Andre? Pahlawan? Gak ada yang tahu juga? Pahlawan asal kata asli bahasanya dari Sanskerta, bahasa Sanskerta. Nggak tahu juga ya teman-teman ya. Loh, sekarang pelajaran sejarah masih ada di sekolah? Masih ya? Oh saya pikir sudah dihapus. Pahlawan itu dari bahasa Sanskerta. 2 kata, pala dan wan. Ya, pala itu apa? Hah? Apa? Tadi ada yang jawab, bener? Hah? Bukan, pala. Saya lebih senang menghargai seperti itu teman-teman. Jawab sesuai dengan apa yang dipikirkan, dijawab. Daripada malu-malu diempet. Nah kalau salah dibetulkan semakin mengerti. Pala itu buah, wan itu orang. Jadi pahlawan, orang artinya orang yang bisa menghasilkan buah. Nah kalau pahlawan nasional kita, dia menghasilkan buah karena berkorban untuk bangsa kita. Teman-teman harus menghargai jasa para pahlawan ya. Mereka mati mengorbankan darah untuk kemerdekaan kita. Sekarang kita enak sekali teman-teman. Zaman penjajahan teman-teman kalau belajar sejarah, bangsa kita ini direbut oleh keringat dan darah teman-teman. Tidak ada istilahnya orang-orang itu wean gini-gini waktu perang. Tidak ada teman-teman. Mereka mati-matian untuk merebut namanya kemerdekaan. Sekarang kita menikmati. Pahlawan, 2 kata, pala dan wan. Nanti teman-teman kalau guru-guru tanya, mudah-mudahan tanya gitu ya. Sudah dapat jawaban dari sini. Kalau lupa ya kebacot ya. Pala itu buah, wan itu orang. Bahasa Sanskerta. Ya. Tak pikir dulu saya itu goblok loh teman-teman ya. Ternyata ya pinter ya, masih ingat gitu loh maksudnya ya. Oke, buka dulu. Saya mau lihat pahlawan-pahlawannya Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 18. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 17. Gantian bacanya ya teman-teman. Laki genap, perempuan ganjil. Cewek ganjil, cowok genap. Yang bawa HP, boleh dibuka HP-nya, manfaatkan teknologi untuk Tuhan. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai 17. Cowok dulu, 1, 2, 3. Cewek 2, 3.
wes. Dari kata dan lagi. 2, 3. Dua, tiga. Coba. Tetapi dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Empat belas, dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Tujuh belas terakhir, dua, tiga. Terima kasih kerjasamanya. Teman-teman, coba lihat tampilkan ayat 16. Saya langsung saja poinnya teman-teman. Kehebatan seorang pahlawan. Oh ya, saya ceritakan garis besarnya ya teman-teman. Di sini perikopnya adalah pahlawan-pahlawan Daud. Mereka adalah orang-orang hebat teman-teman. Dikatakan di ayat 8 ada orang mengepalai kepala triwira ya. Mengayunkan tombaknya melawan 800 orang. Oh hebat. Ini pahlawan-pahlawan teman-teman. Nah ayat 16 dikatakan demikian. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos orang Filistin. Teman-teman satu hal yang saya mau ambil karakter seorang pahlawan teman-teman. Teman-teman seorang pahlawan itu gagah berani. Kata menerobos, breakthrough ya. Kata menerobos. Itu artinya gini teman-teman, melakukan apa yang kebanyakan orang lain tidak dapat melakukan. Itu dilakukan, itu karakter dari seorang yang namanya pahlawan. Menerobos, melakukan apa yang kebanyakan orang lain tidak dapat melakukan. Nah teman-teman sebagai pahlawannya Tuhan, mereka berani menerobos pasukan Filistin. Kata menerobos teman-teman, itu artinya ada sesuatu yang mereka harus hancurkan. Tidak mungkin jalan di depan itu lempeng enak, no. Selalu ada penghalang, tapi mereka berani terobos untuk mencapai namanya kemenangan. Teman-teman, sekarang apa yang menjadi penghalang sekarang di usia kalian? Malas. Semua orang punya karakter ini, termasuk saya. Saya gak akan menutup-nutupi. Namanya malas ada. Tapi teman-teman, kalau teman-teman mau menyandang sebagai predikat pahlawan, seorang pahlawan itu berani menerobos. Pahlawan kita dulu berjuang menerobos teman-teman.
Wah teman-teman kalau membaca sejarah kemerdekaan bangsa kita luar biasa. Dulu zamannya saya kan belum ada HP ya. Jadi waktu guru sejarah cerita tentang perang-perangan, saya ini seneng kayak didongengi gitu ya. Jadi mancep gitu loh teman-temannya. Sekarang mungkin sudah ada film-film gitu ya. Ada drakor, gak tertarik ya teman-teman ya sama sejarah perang-perangan bambu runcing ya. Gak tertarik ya. Sekarang apa itu? Mobile Legend gitu ya. Perang-perangnya. Teman-teman berani menerobos salah satu karakter. Berani menerobos. Dan pahlawan itu orang yang gagah berani. Pejuang yang gagah berani. Orang yang pantang menyerah. Sekarang saya mau renungkan teman-teman. Renungkan ya. Apa yang menjadi penghalang kita. Sehingga kita tidak bisa maju. Saya sudah sebutkan tadi. Pasti dari kita semuanya ada yang namanya malas. Teman-teman harus lawan. Gak bisa dibiarkan. Itu sebab teman-teman saya mau ngajak sekali lagi. Bulan lalu saya sudah ngajak. Bulan ini saya mau ngajak lagi. Teman-teman usahakan 1 hari 1 ayat. Dan ini teman-teman dibutuhkan menerobos ini. Kalahkan tuh rasa malas. Bulan depan ada kesempatan kita kumpul lagi. Saya mau tanya siapa yang sudah melakukan 1 hari 1 ayat. Saya kepingin yang angkat tangan lebih banyak lagi. Mau melakukan teman-teman? Amin. Tubuh kita makanannya nasi, ya pecel, roti. Tubuh butuh. Daging, karbohidrat perlu diimbangi dengan sayur, serat. Perlu tubuh ini. Jiwa teman-teman sudah kasih makan. Makanannya apa? Teman-teman belajar. Segala sesuatu yang teman-teman tahu, teman-teman cari. Itu kebutuhan jiwa. Nah tubuh kita ini, hidup kita ini 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Makanannya roh teman-teman, Alkitab. Dan doa, gak ada yang lain. Ketika teman-teman tidak memberi imbang tubuh, jiwa, dan roh. Teman-teman nanti jangan salahkan saya. Saya sudah kasih tahu malam ini. Firman Tuhan bilang jaga dengan sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Teman-teman sekarang sedang mengasih makan tubuh dan jiwa, saya yakin. Buktinya teman-teman sekarang sudah pakai baju, pakai sepatu, itu melindungi tubuh. Jaga tubuh ini, jangan sampai rusak. Hal yang merusak, teman-teman tahu apa itu? Rokok merusak. Kalau teman-teman masih belum tahu dan teman-teman langgar tentang rokok ini, tubuh itu rusak. Jangan salahkan, nanti waktu Tuhan datang kita nggak diangkat. Jangan salahkan Tuhan. Malam ini saya sudah sampaikan teman-teman. Jaga yang baik-baik. Makanan itu juga harus dijaga. Oh aku sih enom, saya kuat. Oke, teman-teman umur-umur segini itu nggak ada namanya pantangan. Tapi alangkah baiknya teman-teman jaga kesehatan. Amin. Kenal ya Opa Mance, tahu ya? Tahu kan ya? Sekarang lagi sakit. Saya anaknya, saya berani ngomong, Opa Mance dulu nggak jaga makan. Akibatnya kumulatif umur sudah tua sakit sekarang. Kasihan. Masih muda gini minta hikmat sama Tuhan. Jaga. Jiwa sudah terpenuhi, teman-teman sekolah semua nih, belajar. Yang sudah lulus masih tetap belajar. Yang sudah menikah masih tetap belajar. Karena itu kebutuhan jiwa. Lah roh teman-teman, mau dikasih makan apa? Kalau teman-teman gak mau baca Alkitab, teman-teman gak mau doa. Doa aku bangun tidur sama mau makan. Kurang teman-teman, makanan roh itu. Ya, mau teman-teman kasih makan roh kita? Peliharalah tubuh, jiwa, roh dengan sempurna sampai kedatangan Tuhan. Dari remaja ini, mau teman-teman? Males sih. Teman-teman harus terobos. Kalahkan tuh rasa malas. Amin. Siapa yang mau melakukan bisa angkat tangan? Yang mau melakukan aja. Saya mau tanya yang mau melakukan komitmen sama Tuhan malam ini. Saya berdoa teman-teman, saya bantu doa. Teman-teman remaja GBDI Theophilus
bisa mengalahkan, bisa menerobos yang namanya rasa malas. Yang percaya katakan amin. Mau maju? Mau maju di dalam Tuhan? Satu ayat aja ya teman-teman. Teman-teman terserah mau punya metode kayak apa. Semuanya, saya kepingin dimentori kakak-kakak pengerja. WA aja kakak-kakak pengerja. Kak hari ini bacaan apa? WA aja. Nanti dituntun teman-teman. Mau WA saya senang sekali. Tuntun nanti. Yang penting teman-teman punya kemauan. Saya mau mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Satu hari 1 ayat. Lakukan teman. Lakukan. Atau mau yang lebih kecil lagi. 1 hari 1 kalimat sampai di tanda titik. Lakukan. Daripada tidak sama sekali. Lakukan. Titik pertama itu cuman gini kalimatnya. Pada mulanya Allah. Titik. Sudah. Cukup. Besok lagi dilanjutkan kalimat berikutnya. Yang penting roh kalian makan. Itu yang saya mau. Masa berat teman-teman? Berat gak kira-kira? Enggak. Saya berharap bulan depan kalau ada pertemuan gini lagi saya tanya, siapa yang sudah baca 1 hari 1 ayat? Semakin banyak yang angkat tangan. Bukan sombong teman-teman. Kalau teman-teman ditanya dan memang sudah melakukan, why not enggak angkat tangan? Kalau yang lain angkat tangan teman-teman belum melakukan, enggak usah bohong, enggak usah gengsi. Ya sudah jangan angkat tangan dong, belum melakukan, mending jujur di hadapan Tuhan. Daripada teman-teman, izin aku tak angkat tangan naik. Teman-teman lebih berdosa lagi sama Tuhan. Amin. Saya melihat wajah yang sudah mulai semangat sekarang. 1 hari 1 ayat. Enggak berat kok, ya. Haleluya. Jangan lupa berdoa teman-teman. Males, ya saya tahu kok kalau males. Tapi usahakan teman-teman bangun tidur. Kata-kata yang pertama, apa tadi yang saya ajarkan? Puji Tuhan, haleluya. Terus doa terima kasihlah sama Tuhan. Saya ajar ya teman-teman, bangun tidur. Biar begini, Tuhan terima kasih. Saya masih bisa melek, masih bisa hidup. Ya, teman-teman, teman seangkatan saya, anaknya masuk playgroup, meninggal dunia teman-teman. Kenapa? Enggak terdiagnosa penyakitnya, penyebabnya apa. Playgroup TK mau ke SD. Jadi teman-teman, usia itu tidak memandang umur. Ya, mau bayi, mau remaja, mau pemuda, mau yang sudah menikah, mau yang belum menikah, mau yang sudah tua, mau yang sudah tua sekali, tidak akan menghindari yang namanya kematian. Jadi teman-teman, selagi bisa melek, bangun tidur melek, bisa nafas, di HP ku. Bilang dulu teman-teman, saya nggak melarang teman-teman pegang HP. Setidaknya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Wah Tuhan senang kok kita mengucap syukur. Bisa teman-teman lakukan ini? Kalahkan rasa malas bisa? Bisa? Yang kedua, karakter seorang pahlawan ya. Seorang pahlawan, coba baca ayat yang ke-8. Tadi yang ayat ke-8 ya. Inilah nama para pahlawan mengiringi Daud. Isobal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Yang ini saya mau angkat gini teman-teman. Saya akan cerita sedikit sejarahnya ayat ini. Karakter yang kedua, memaksimalkan kesempatan. Kenapa ayat ini menggambarkan itu? Teman-teman yang disebutkan oleh ayat ini, isi Baal orang Hakmoni, kepala Triwira. Teman-teman ini adalah salah satu orang ketika Daud itu jadi buronan. Buronannya bukan buronan penjahat. Daud ini pernah dikejar-kejar sama Saul. Daud dan Saul hubungannya apa? Siapa yang tahu? Daud dan Saul itu hubungannya apa? Ada yang tahu? Pemuda dulu aja. Ini ya. Trivena, apa Ven? Daud dan Saul hubungannya apa? Hubungannya apa? Tian, Daud dan Saul hubungannya apa? Enggak tahu. Gilang apa?
Iya, betul. Saul itu mertuanya. Jadi anaknya Saul kawin sama Daud. Daud ini bersinar karirnya. Saul iri. Gara-gara iri dikejar-kejar mau dibunuh. Lari pontang-panting. Saking mau mati dikejar-kejar sampai sembunyi di gua-gua. Namanya Gua Adulam. Orang-orang ini setia mengikuti Daud. Karena mereka tahu Daud ini orang benar. Daud ini disertai Tuhan. Mereka tahu ini kesempatan untuk mengabdi kepada orang benar. Mereka memanfaatkan kesempatan ini. Sengsara teman-teman. Mereka harus lari ke daerah orang Filistin. Filistin itu musuh waktu itu. Ketika masuk Filistin mau dibunuh juga. Apa yang dilakukan Daud? Pura-pura gila. Sampai kayak gitu teman-teman. Tapi mereka tetap setia mengikuti Daud. Mereka bilang, saya mau ambil kesempatan ini untuk setia kepada Daud. Dan sampai di pasal ini teman-teman, mereka yang memanfaatkan, memaksimalkan kesempatannya ada. Mereka adalah kepala-kepala pasukan yang luar biasa. Teman-teman, yang namanya kesempatan. Bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Kesempatan itu, ada yang tahu? Kesempatan? Chance, satu lagi. Opportunity. Saya kasih filosofi huruf O ya teman-teman ya. Filosofi huruf O. Opportunity, kesempatan. Teman-teman, kemarin Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya kemarin. Yesterday. Ada huruf O-nya enggak? Ada hurufnya O enggak? Enggak ada. Hari ini Inggrisnya apa? Berapa huruf O? Hari ini teman-teman punya O1, opportunity 1. Kesempatan 1. Besok bahasa Inggrisnya apa? Berapa huruf O? Besok lebih banyak kesempatan yang teman-teman raih. Sekarang pertanyaannya, itu filosofi dari opportunity huruf O. Sekarang pertanyaan, teman-teman mau enggak memanfaatkan kesempatan itu? Kalau teman-teman tidak mau memanfaatkan kesempatan itu, teman-teman bukan masuk dalam kategori pahlawan, hero. Karena seorang pahlawan, dia akan berani menerobos dan dia akan menggunakan kesempatan yang ada. Hari ini teman-teman punya kesempatan yang kemarin hilang, gak ada sudah terlewatkan. Kalau kemarin teman-teman punya kesempatan gak dipakai, hilang. Yesterday, gak ada huruf O-nya. Hari ini ada kesempatan, sudah gak pakai kesempatan itu. Apa kesempatan itu? Banyak teman-teman. Hari ini teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang ada, belajar, bantu orang tua. Teman-teman mau apa lagi? Mengeluarkan potensi. Hari ini ada kesempatan. Tapi kalau hari ini sudah menjadi yesterday, hilang kesempatan itu. Sambut besok teman-teman, kesempatan itu lebih banyak lagi. Lebih banyak huruf O-nya. Mau gak teman-teman ambil kesempatan itu? Gak pandang kita anak siapa, kesempatan itu sama buat kita. Selalu ada. Selalu ada. Manfaatkan teman-teman. Ya, kalau usia teman-teman sekarang nih, saya mau dorong teman-teman, jangan berhenti-berhenti belajar teman-teman. Ya, yang hobi musik, belajarlah musik dengan baik. Teman-teman yang punya talenta apa, kembangkan talenta itu. Mumpung masih ada kesempatan teman-teman. Amin. Amin. Termasuk malam ini teman-teman sedang menggunakan huruf O, kesempatan. Yaitu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus senang. Amin. Besok lebih banyak lagi kesempatan. Mau memanfaatkan kesempatan yang ada? Itu karakter yang namanya seorang pahlawan. Memanfaatkan kesempatan yang ada. Maju lagi ya. Ketiga. Setelah itu kita selesai. 2-3 ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodos, anak seorang Ahoy, ia masuk ketiga pahlawan itu, ia bersama-sama Daud
Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin, ia telah berkumpul di sana berperang. Padahal apa teman-teman? Israel telah mengundurkan diri. Yang namanya pahlawan teman-teman. Tetap maju walaupun yang lain mundur. Nah dari 3 dulu lah. Saya ada 6. 3 dulu. Menerobos, memanfaatkan kesempatan, sama maju pantang mundur. Ya, lagu perjuangan kita maju tak gentar maju. Seorang pahlawan yang lain mundur. Kalau namanya pahlawan, dia tetap maju. Teman-teman, banyak sekali saat-saat ini orang itu gak seneng lihat orang maju. Jadi teman-teman kalau sudah berhasil, sudah melangkah lebih maju, jangan kaget. Belakang teman-teman itu akan berusaha narik teman-teman untuk mundur. Ketika teman-teman dapat jempol ke bawah, perhatikan teman-teman. Berarti teman-teman sudah selangkah lebih maju dari orang-orang. Amin. Kalau teman-teman masih di belakang, masih ketinggalan, yang lain pada gini, semangat ya. Bener gak? Tapi kalau teman-teman sudah sukses, maju, yang belakang itu pasti jempolnya gini. Itu artinya teman-teman sudah berhasil. Kalau teman-teman punya orang yang iri, yang sirik, yang memfitnah, perhatikan, teman-teman sudah selangkah maju. Dan namanya pahlawan tetap maju. Walaupun yang lain gak mau maju, walaupun yang lain mundur, pahlawan akan tetap maju. Jadi teman-teman jangan pernah merasa terzolimi. Ya, dibully kalau teman-teman sudah maju, sudah sukses, maju terus. Hiraukan tuh orang-orang yang ngomong, karena mereka masih ketinggalan, kita yang maju. Amin, amin. Saya kejar, satu lagi. 15. Saya tes dulu supaya ingat. Hel, yang pertama apa Hel? Yes. Kesia, yang kedua, Kes. Ya, memanfaatkan kesempatan. Vivi, yang ketiga. Ya, ingat ya teman-teman ya. Saya mau ngambil ciri-ciri seorang pahlawan. Seorang pahlawan itu berani menerobos. Ya, menerobos halangan. Yang kedua, memaksimalkan kesempatan. Yang ketiga, maju terus walaupun yang lain mundur. Teman-teman diomongin apa-apa, maju terus. Jangan hiraukan. Ada Tuhan Yesus yang membela kita. Amin. Tunggu, saya pilih dulu yang poin yang ayat 11 sampai 12. Sesudah dia sama ini nama ya, huruf besar sebenarnya, bukan sama dengan gitu, bukan. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Teman-teman perhatikan, dia mempertahankan sebidang tanah yang penuh kacang merah. Sebenarnya penjelasannya panjang, saya rangkum aja. Tanah ini gak ada artinya teman-teman. Tetapi dia menghargai dan mengerjakan hal-hal yang kecil yang dipercayakan sama dia. Sebidang tanah, teman-teman dalam Alkitab, kalau ingat kacang merah, ingat siapa? Nah, ada yang jawab tadi, siapa? Siapa Mas Rinto? Esau. Tahu teman-teman Esau? Gak tahu ya. Esau ini jatuh. Dia jual hak kesulungan gara-gara semangkok kacang merah.
Tanah ini cuman kecil sebidang tanah penuh kacang merah. Tapi dibelain mati-matian. Ketika musuh datang dia jaga tanah itu. Kalimat terakhir, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Seorang pahlawan dia dapat menghargai. Walaupun itu hal yang kecil, kalau sudah dipercayakan dia akan kerjakan dengan maksimal. Itu pahlawan teman-teman. Ya. Saya mau angkat poin-poin ini sederhana supaya teman-teman remaja ingat. Teman-teman kalau sudah dipercayakan, kerjakan ya. Amin. Hal yang sepele sekalipun. Duk, tolong nyapu ya resi ana oma. Mau teman-teman kerjakan, itu hal yang sepele, yang kecil teman-teman. Habis makan cuci piring ya. Itu hal yang sepele teman-teman. Tapi dari hal itu ketika kita mau mengerjakan, teman-teman terlatih. Dan itulah karakter dari seorang yang namanya pahlawan. Amin. Pemain musik, singer bisa bantu saya maju ke depan. Ku percaya kau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kita lebih dari pemenang. E aja Vin, coba di E. Ellen bisa tampilkan lagu ini. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Teman-teman belajar ya lagu ini ya, katakan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Hal yang kecil yang penting teman-teman. Ketika orang tua berbicara, teman-teman punya kesempatan untuk mengikuti perintah orang tua. Seberapa banyak remaja di sini pernah bentak orang tuanya? Seberapa banyak dari kita pernah melawan orang tua? Teman-teman, orang tua kalian bentak, disimpan kok di dalam hati. Gak akan dendam, saya jamin mereka gak punya dendam. Karena mereka kasih sama kalian. Tapi kalau teman-teman gak pernah mau mengerti hati orang tua, ngikuti keinginan kita, teman-teman jauh dari karakter seorang pahlawan. Padahal Tuhan berkata, dia tidak pernah gagal untuk menjadikan kita seorang yang lebih dari pemenang. Teman-teman hari ini bisa patuh menang. Besok gagal, lusa gagal, minggu depan gagal. Itu bukan lebih dari pemenang teman-teman. Lebih dari pemenang, hari ini kita menang. Besok kita menang, lusa kita menang, minggu depan kita menang, bulan depan kita menang. Itu hidup lebih dari pemenang. Dan janji Tuhan, dia akan menyertai kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Lakukan teman-teman karakter-karakter pahlawan. Lawan, terobos yang menjadi halangan kita. Manfaatkan kesempatan yang ada. Dipercayakan hal-hal yang kecil, lakukan dengan segenap hati. Teman-teman mempunyai karakter terlatih menjadi seorang yang disebut pahlawan. Bangkit berdiri teman-teman. Sambil mengangkat tangan, kita minta ujian ini menjadi nyata di dalam hidup kita. Bisa angkat tangan? Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi
kedua tangan yuk kita angkat, katakan. Ku percaya Kau Tuhan. Tuhan, inilah remaja GPDI Theophilus mengangkat kedua tangan kami. Beriman Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya. Akan mengenapi janji-janji. Sekali lagi dengan segenap suara kita keluarkan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Teman-teman remaja saja ya, nyanyikan pujian ini. Keluarkan suara yang terbaik ya teman-teman. Nyatakan pujian ini agar benar-benar jadi dalam hidup kita. Ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kevin sama Andre tolong turun sebentar. Rizky sama Gilang gantikan mereka dulu ya. Atau Johan untuk main gitar, terserah. Nanti teman hamba-hamba Tuhan pengerja akan menumpangkan tangan satu-satu ke atas kalian. Teman-teman berdoa sungguh-sungguh ya, agar minggu yang kita lalui ini kita benar-benar menjadi seorang pahlawan. Pahlawannya bukan kalah, tapi pahlawan yang hidup di dalam kemenangan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari rekan-rekan pengerja tumpangkan tangan, doakan kepada generasi-generasi muda, remaja GPDI Theophilus, agar mereka dituntun oleh Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Tuhan, hamba-hamba-Mu menumpangkan tangan untuk setiap generasi-generasi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memakai remaja-remaja ini tampil sebagai lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memakai remaja-remaja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Memakai setiap remaja yang ada untuk tampil lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terlewatkan satupun malam ini pekerjaan Roh Kudus turun ke atas setiap remaja-remaja yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Tuhan setiap remaja yang ada sesuai kehendak
nama Tuhan Yesus, ku percaya. Jadikan kami Tuhan remaja-remaja yang ada, remaja-remaja yang tampil mempunyai sifat seorang pahlawan. Haleluya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, hamba sudah berhenti memberitakan kebenaran firman-Mu. Tetapi Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hati setiap remaja yang ada. Sejak usia yang masih sangat muda ini tuh. Kalau mereka hari ini sudah memberi hidupnya datang ke rumah Tuhan. Berusaha untuk bisa menikmati hadirat-Mu. Belajar menikmati Engkau Tuhan. Memberkati anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi cita-cita mereka, yang menjadi keinginan mereka. Engkau tahu Tuhan, Engkau akan buat yang terbaik bagi masa depan dari remaja-remaja GPDI Theophilus. Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Hormat pada orang tua. Melakukan kebenaran firman-Mu. Malam ini Tuhan, remaja yang ada berkomitmen untuk membaca Alkitab. Tuhan berikan kemampuan, Roh Kudus berikan semangat untuk mereka dapat bertumbuh secara rohani. Mereka diberkati di dalam sekolah, mereka diberkati dalam keluarga, mereka diberkati dalam kerohanian. Mereka tampil lebih dari pemenang. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin. Teman-teman jangan pulang dulu. Satu pujian kita mau naikkan. Lebih dari pemenang. Amin. Kita bersorak untuk Tuhan sebelum kita pulang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Pahlawan akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Mari pahlawan-pahlawan Tuhan katakan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dalam segala perkara iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Tunggu, nadanya dirubah dulu teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Mari bertepuk tangan teman-teman.
Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari apa? Lebih dari sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, serukan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari mengangkat kedua tangan kita akan menerima doa berkat. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami pulang membawa berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.